Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A koefisien dari variabel X pangkat 2, B adalah koefisien X, dan C adalah konstanta, dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Contoh dari persamaan kuadrat, yang pertama 2x kuadrat ditambah 5x kurang 3 sama dengan 0. Karena A-nya tidak sama dengan 0, yaitu A sama dengan 2, B sama dengan 5, dan C sama dengan 3, maka disebut sebagai persamaan kuadrat. Demikian juga dengan negatif 4x kuadrat ditambah 25 sama dengan 0. A-nya sama dengan negatif 4, B-nya sama dengan 0, dan C-nya 25. Dan yang terakhir 3x kuadrat ditambah 11x sama dengan 0. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 11, dan C sama dengan 0. Selanjutnya, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Ingat kembali bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, bagaimana cara memfaktorkannya? Perhatikan, 1 per A dikali AX ditambah titik-titik dikali AX tambah titik-titik, di mana A ini adalah koefisien dari variabel X pangkat 2. Nah, yang dua titik-titik ini kita cari dua angka, di mana dua angka jika dijumlahkan dapat nilai B, dan jika dikalikan mendapatkan nilai AC. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. X kuadrat dikurang 8x tambah 15 sama dengan 0. Dan 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 6 sama dengan 0. Sekarang mari kita mencoba menyelesaikan soal bagian A. X kuadrat dikurang 8x tambah 15 sama dengan 0. Nah, kita menggunakan rumus yang tadi, di mana A-nya di sini sama dengan 1, sehingga ditulis 1 per 1 dikali X ditambah titik-titik ditambah X dikali X ditambah titik-titik sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan konsep yang tadi bahwa apabila A dikali dengan C sama dengan AC, ya, jadi dari persamaan diperoleh 1 dikali 15 sama dengan 15. Nah, sekarang kita mencari dua buah bilangan selain 1 dikali 15 untuk mendapatkan nilai 15, seperti 3 dengan 5. Kemudian min 3 dikali dengan min 5. Nah, sekarang dua bilangan itu kita jumlahkan. Nah, untuk mendapatkan nilai B yang sama dengan 8. Nah, 1 ditambah 15 sama dengan 15, 3 ditambah 5 sama dengan 8, dan min 3 ditambah negatif min 5 sama dengan negatif 8. Ternyata yang sesuai untuk nilai B-nya pada persamaan adalah min 3 ditambah negatif 5 sama dengan 8. Nah, selanjutnya kedua nilai ini kita masukkan ke dalam rumus tadi, sehingga menjadi 1 per 1 dikali X kurang 3 dikali X dikurang 5 sama dengan 0. Sehingga kita mencari nilai X-nya dengan cara X kurang 3 kita samakan dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 3, dan X dikurang 5 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5. Diperolehlah akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurang 8X tambah 15 sama dengan 0 adalah 3 dan 5. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. 2x kuadrat ditambah 4x kurang 6 sama dengan 0. Seperti dengan cara yang pertama, di mana A sama dengan 2, maka 1/2 dikali 2x dikali 2x. Selanjutnya kita kalikan 2 dikali dengan negatif 6. Diperoleh
min 12. Dan kita cari faktor-faktor yang lain yang apabila dijumlah mendapatkan nilai B yang sama dengan 4 dan jika dikali mendapatkan nilai negatif 12. Ternyata diperoleh min 2 dan 6. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, 1/2 dikali 2x kurang 2 dikali 2x tambah 6 sama dengan 0. Kemudian disederhanakan sehingga hasilnya x kurang 1 dikali x tambah 3 sama dengan 0. X kurang 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 1. X tambah 3 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 3. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah 1 dan min 3. Selanjutnya kita akan menyelesaikan masalah persamaan kuadrat. Contoh, keliling taman bunga berbentuk persegi panjang adalah 90 meter dan luasnya adalah 450 meter kuadrat. Jika X menyatakan panjang taman dan L menyatakan lebar taman, tentukan persamaan yang memenuhi permasalahan tersebut, kemudian tentukan panjang dan lebarnya. Nah, sekarang kita selesaikan permasalahan tadi dengan menggunakan konsep persamaan kuadrat. Jika diketahui keliling sama dengan 90, luas sama dengan 450, maka cara penyelesaiannya adalah ingat kembali rumus keliling persegi panjang. Jadi rumus keliling persegi panjang itu adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Nah, karena keliling sama dengan 90, maka 2 dikali panjang tambah lebar sama dengan 90. Panjang tambah lebar sama dengan 90 dibagi 2, sehingga diperoleh panjang tambah lebar sama dengan 45. Nah, lebarnya sama dengan 45, P-nya pindah ruas menjadi kurang P. Kita misalkan persamaan 1. Sedangkan luas persegi panjang adalah rumusnya panjang kali lebar. Nah, luas itu sendiri diketahui 450, sehingga panjang kali lebar sama dengan 450. Sekarang lebarnya disubstitusi ke dalam rumus panjang kali lebar, sehingga panjang dikali 45 dikurang P sama dengan 450. Maka P-nya dikalikan dengan 45 kurang P, maka diperolehlah 45P kurang P kuadrat sama dengan 450. Kemudian kita ubah. Ya, kita pindahkan ke sebelah tanda sama dengan ke sebelah kanan. Maka menjadilah P kuadrat dikurang 45P tambah 450 sama dengan 0. Nah, dari nilai ini kita faktorkan sehingga diperoleh P kurang 15 dikali P kurang 30 sama dengan 0. Maka P kurang 15 sama dengan 0, P-nya sama dengan 15, dan P kurang 30 sama dengan 0, P-nya sama dengan 30. Ya, karena L sama dengan 45 kurang P, maka jika P sama dengan 15, maka L-nya sama dengan 45 kurang 15 sama dengan 30. Dan jika P sama dengan 30, maka L sama dengan 45 kurang 30 sama dengan 15. Jadi ukuran panjang taman bunga adalah P sama dengan 5, L sama dengan 30. Atau sebaliknya, P sama dengan 30 dan L-nya sama dengan 15. Nah, anak-anak, setelah kalian memperhatikan penjelasan tadi, sekarang coba kalian lihat permasalahan berikut. Di sekolah kami akan diadakan lomba kebersihan kelas. Di depan kelas 10-1 terdapat lapangan yang berbentuk persegi panjang. Jika panjangnya 5 meter lebih panjang daripada lebarnya, sedangkan luasnya adalah 24 meter, maka berapakah panjang dan lebar dari lapangan tersebut? Nah, silahkan kalian menggunakan konsep persamaan kuadrat dengan menggunakan cara pemfaktoran untuk menyelesaikan masalah ini. Silahkan berdiskusi dengan teman kelompokmu. Selamat bekerja.